Efektifkah sumur resapan di Jakarta saat ini? Sumur resapan air hanya akan efektif kalau itu dibangun di halaman rumah kita, ya, di halaman sekolah, ya, di halaman parkir. Jadi konteksnya lebih kepada bagaimana air yang jatuh di halaman kita itu masuk untuk diresapkan sehingga tidak keluar dari kawasan. Itu akan lebih efektif sebenarnya. Dan itu sebenarnya sejak zamannya Pak Sutioso, zamannya Pak Osibowo, sudah ada instruksi gubernur untuk membuat sumur resapan air oleh warga sendiri, tanpa perlu biaya APBD, apalagi bantuan dari pemerintah pusat. Jadi sebenarnya tujuannya mengurangi air yang ada di halaman kita masing-masing. Satu itu. Ya. Pak Yoga, jadi kalau misalkan membuat sumur resapan kita lihat di layar kaca di trotoar, kemudian tadi aja di dekat banjir Kanal Timur, itu tidak akan mengurangi debit genangan air di Jakarta? Sama sekali tidak, ya. Karena apa? Misal di trotoar, ya. Di trotoar ini kan sebenarnya kalau kita lihat dari titik gravitasinya saja sudah tidak masuk, ya. Juga kemiringan lokasi. Tapi jangan lupa, masalah utama banjir di Jakarta itu ada 3 sebenarnya, Mas. Yang sebenarnya bukan sumur resapan air solusinya. Kita perlu rehabilitasi, memperbesar saluran air, bukan membuat sumur resapan. Itu satu. Kemudian yang kedua, sebenarnya di zamannya Pak Ahok sudah ada rencana pelebaran kali dan pembangunan waduk baru di daerah Kemang. Ya, resapan air itu anggarannya tahun ini 400 miliar, Mas. Tahun depan juga akan dianggarkan 400 miliar. Sehingga pada saat rapat dengan Pansus pun kami sudah rekomendasikan untuk dicoret. Untuk digunakan apa? Untuk digunakan untuk pembenahan sungai, perbaikan sungai, ya. Sebagai penyebab banjir kiriman, perbaikan revitalisasi situ dan lumbung waduk, memperbaiki saluran air misalnya, ya. Atau menambah daerah ruang terbuka hijau untuk resapan air. Itu jauh lebih efektif ketimbang dana sebesar itu kita gunakan hanya untuk sumur resapan. Saya tidak melihat ada progres yang signifikan. Seyogianya kepemimpinan ini kan satu kesinambungan. Saya melihat ada keraguan atau ada semacam kekakuan bagi gubernur sekarang melanjutkan apa yang sudah direncanakan oleh gubernur-gubernur terdahulu. Nah, di dalam gubernur yang terakhir, saya pikir sudah ada semacam roadmap yang sangat signifikan untuk mengurangi titik-titik banjir tersebut. Dari ratusan bisa menjadi 50-an sekian titik. Nah, ternyata malah bertambah. Nah, kemudian yang berikutnya, satu-satunya yang agak menonjol sekarang ini dari gubernur yang sekarang ini adalah pembangunan sumur resapan itu pun tidak terkoordinasi dengan kebijakan-kebijakan yang lain. Salah satu contoh yang konkret adalah trotoar di tepian banjir Kanal Timur. Baru diperbaiki, sekarang tiba-tiba di sepanjang trotoar tersebut dibangun sumur resapan. Yang sebenarnya bukan sumur resapan air solusinya.